Awalnya si Mikalera mentertawakan seorang mualaf. Mandi, saya seolah-olah saya pinjang kata wudhu itu, saya katakan baptis 5 kali sehari. 5 kali sehari. Ada dalilnya. Ya. Mandi menggunakan air dan pada saat itu dosa mulai dihanyutkan. Sejak kapan air bisa menghanyutkan dosa? Dan akhirnya, dia hanya mentertawakan dirinya sendiri. Bapak harus tahu arti baptis. Apa sebetulnya arti baptisan itu? Baptis selam, masuk dalam air, artinya melambangkan kita percaya kita juga ikut mati bersama dengan Tuhan Yesus. Astaga. Aduh, Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. aduh. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya mentertawakan dirinya sendiri, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang mentertawakan dirinya sendiri. Siapakah oten yang mentertawakan dirinya sendiri itu? Siapa lagi kalau bukan si Mika? Nah, Kalera kantik kencing. Ya itu namanya sahabat, udah panjang ya, banyak kali gelarnya ya. Ya silakan Anda tambahkan sendiri namanya gitu ya. Sesuai dengan keahliannya. Keahliannya apa? Yaitu mentertawakan keoonannya sendiri gitu. Astaga. Ya inilah hiburan kita yang tiada henti ya sahabat. Ada Sincop Pepincopi, ada pula si Udin Birahim Gembeludin. Habis itu ada pula sekarang si Mikana Kantri ini sahabat ya. Dan dia ini adalah oten yang paling oon ya sahabat. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia mencoba mereaction seorang mu'alaf, yaitu Pak Dance Mume yang dulunya pendeta, sekarang sudah menjadi mu'alaf pada tahun 2022 kemarin ya sahabat. Nah ini yang kemudian dicoba direaction oleh si betina oon ini sahabat. Jadi setiap pernyataan Pak Dance Mume itu ditertawakan olehnya gitu ya. Padahal apa yang disampaikan oleh Pak Dance Mume itu berdasarkan logika dan berdasarkan dalil-dalil sahabat. Tapi memang dasarnya oon si betina ini dia tertawakan gitu ya. Nah berikut videonya. Yesus itu kan dibaptis. Iya. Sementara kenapa orang Islam tidak dibaptis? Mandi, saya seolah-olah saya pinjang kata wudhu itu, saya katakan baptis 5 kali sehari. 5 kali sehari. Nah, ini masalah air. Jadi air. Ya. Karena tidak pergunakan apa-apa, cuman air dan dalam nama Tuhan. Nah, setelah saya masuk Islam, ada dalilnya. Ya. Mandi menggunakan air dan pada saat itu dosa mulai dihanyutkan. Aduh, badan cemumak. Sejak kapan air bisa menghanyutkan dosa? Sejak kapan air bisa menyucikan dosa? Aduh, nggak bisa ya. Kita biarkan dia tertawa dulu ya sahabat. Dia tertawa itu karena keoonannya, karena kebotolannya, karena kegilaan dan kevegoannya. Jadi Anda tak perlu emosi ya. Kita biarkan saja dia dulu tertawa.
tentang apa yang disampaikan oleh Pak Danje Mumek tadi itu ada dasarnya loh. Ada dasarnya, ada dalilnya. Bahwa air wudhu itu bisa menghanyutkan dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Apabila seorang Muslim atau mukmin berwudhu, maka ketika dia membasuh muka, hilanglah segala dosa matanya. Hanyut bersama air hingga tetes yang penghabisan. Apabila ia mencuci tangan, hilang pula segala dosa yang diperbuat tangannya. Hanyut bersama air hingga tetes yang penghabisan. Apabila ia mencuci kaki, hapus jualah dosa-dosa yang dilakukan kakinya. Hanyut bersama air hingga tetes terakhir. Sehingga akhirnya ia bersih dari segala dosa. Jadi ini dasarnya Pak Danje Mumek mengatakan di Islam itu juga ada baptis. Cuman istilahnya tidak baptis. Karena kan Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus itu mengajarkan baptis. Ya, di zamannya Nabi Isa disebut baptis. Tetapi dalam Islam tidak lagi disebut baptis. Tapi disebut dengan sibghah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah. Sibghah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Wa nahnu lahu abidun. Hanya kepadanya kami menyembah. Apa itu sibghah? Sibghah itu adalah celupan. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah? Ini yang kemudian dijelaskan oleh hadis tadi. Dan ketahuilah para oten, umat Islam itu 5 kali dicelupkan oleh Allah sehari semalam melalui air wudhu, air yang suci. Ya tapi karena dasarnya para oten, terutama induk oten ini, induk angkang oten ini, si betina oten ini, karena dia tidak paham arti sibghah, karena dia tidak tahu makna dari baptisan itu, makanya dia tertawa. Kalau kita merujuk makna baptis menurut KBBI, baptis itu ya penggunaan air untuk penyucian. Penggunaan air untuk penyucian. Sama juga maknanya dengan sibghah tadi. Mencelupkan, membasahi dengan air suci. Ya untuk penyucian juga. Tapi karena memang oten betina ini tidak paham makna baptis, yaitu mensucikan, makanya dia tertawa. Apa buktinya dia tidak mengerti, tidak paham dengan baptis? Nah, berikut penjelasannya tentang baptis itu, sahabat. Bapak harus tahu arti baptis. Apa sebetulnya arti baptisan itu? Baptis selam, masuk dalam air, artinya melambangkan kita percaya kita juga ikut mati bersama dengan Tuhan Yesus. Baptis selam, masuk dalam air, artinya melambangkan kita percaya kita juga ikut mati bersama dengan Tuhan Yesus. Nah kan on betul kan oten betina satu ini. Ngakunya Kristen, tapi mendefinisikan baptis saja kayak gitu, sahabat. Baptis selam itu katanya itu melambangkan mati bersama Yesus katanya. Jadi maknanya baptis itu diselamkan dalam air atau dicelupkan dalam air atau dibenamkan dalam air. Nah itu maknanya mati bersama Yesus. Nah mungkin juga atas dasar definisi oten betina ini, makanya orang-orang Kristen banyak yang sesat dibuatnya, sahabat. Makanya ketika praktek baptis itu jadinya ya seperti berikut ini. Baptis selam, masuk dalam air, artinya melambangkan kita percaya kita juga ikut mati bersama dengan Tuhan Yesus. Baptis selam, masuk dalam air, artinya melambangkan kita percaya kita juga ikut mati bersama dengan Tuhan Yesus.
Baptis selam, masuk dalam air, artinya melambangkan kita percaya kita juga ikut mati bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi inilah akibatnya ya, orang oon, bodoh, tulul, dungu, ongo dibiarkan untuk berbicara gitu. Dan disanjung-sanjung lagi. Ini si Mikana ini seperti ini karena oten juga sahabat ya. Sama seperti Udin. Udin itu dulu waras orangnya, sehat pikirannya. Tapi karena oten jadi gila dia. Nah si Mikana ini gitu juga. Ini gara-gara oten. Ayo, Mikana, Mikana, Mikana. Akhirnya jadi Migila. Sama juga kayak Udin. Abi, Abi, Abi. Akhirnya jadi babi. Tapi ya nggak apa-apa lah ya sahabat. Yang penting kita bisa terhibur oleh orang-orang ini. Ya kita mah umat Islam hanya bisa tertawa, terhibur. Dan imun kebahagiaan kita meningkat. Gitu aja kan. Jadi nggak ada masalah. Yang kasihan itu adalah kawan-kawan kita yang Kristen, ya. Kawan-kawan kita yang Kristen yang akalnya sehat, yang pikirannya masih normal, tapi terpengaruh oleh ucapan-ucapan orang seperti ini, jadi oten dia. Nah ini kasihannya kita. Ya tapi mudah-mudahan dengan adanya video reaction ini ada kawan-kawan kita yang Kristen tersadarkan ya. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video Oon ini. Sampai jumpa di video Oon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam malam kudus, nyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya. Dibonceng ya Mr. M, haleluya. Burung duri si burung galau terbang tinggi pakai layangan. Abang Bakri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang Murnado banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerak. Ini parah nih.